bagaimana keadaan hidupnya, amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau bilang begini, Bu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya ada sebuah pohon yang pohon itu banyak daripada dedaunannya. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Kemudian daun itu dimakan oleh unta yang lewat, oleh binatang yang lewat. Kemudian setelah dimakan dikeluarkan sebagai kotoran daripada hewan, aku lebih baik menjadi kotoran hewan dibandingkan aku menjadi seorang manusia. Abu Bakar As-Siddiq amalnya udah kagak usah ditanya lagi. Bahkan keimanannya dikatakan seandainya satu dunia ini, Bu, kita semua seluruh dunia ditimbang imannya, ditaruh di satu wadah, kemudian iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri di satu wadah, itu lebih besar dan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu besarnya iman, begitu cintanya sama Nabi, ketika ditanya tentang ibadahnya, beliau katakan, aku lebih baik menjadi kotoran daripada hewan yang telah menjadi kotoran daripada hewan tersebut. Ya, kenapa, Bu? Ya, karena kotoran hewan gak akan ditanya tentang amal ibadah. Kalau manusia ditanya. Begitu juga Sayyidina Umar ketika ditanya gimana tentang amal ibadahmu di hadapan Allah, beliau katakan, ya Rasulullah, seandainya aku adalah hewan yang memakan daripada tumbuhan-tumbuhan tersebut, kemudian badanku gemuk, kemudian aku disembelih dan dimakan oleh seorang manusia, yang dari makanan tersebut dikeluarkan lagi sebagai kotoran daripada manusia, aku lebih senang jadi kotoran manusia dibandingkan aku jadi manusia itu sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dijamin surga, lebih pengen jadi seperti itu dibandingkan jadi manusia. Kenapa? Berat jadi manusia. Ya, berat nggak, Bu, jadi manusia? Berat, bukan berat badannya gede, enggak. Tanggung jawabnya berat. Kenapa? Setiap nafas yang dititipkan sama Allah, setiap harta yang dititipkan sama Allah, itu semua dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu detik pun yang kita lewatin kecuali itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu harta pun yang kita ambil kemudian kita belanjakan kecuali ditanya sama Allah. Ya. Makanya ada perkataan Nabi Muhammad SAW, al-mal halaluhu hisab wa harramuhul adab. Harta itu yang halal bakal dihisab, yang haram bakal diazab. Yang halal dihisab, Bu. Ya, yang halal nih yang kita dapat dari suami mungkin itu bakal dihisab. Hisabnya apa? Hisabnya dari mana kamu dapatkan harta itu, kemudian untuk apa kamu keluarkan harta tersebut, ditanya sama Allah. Ya. Maka semua pertanyaan-pertanyaan itulah yang ditakutkan sama para kekasih-kekasih Allah, sehingga mereka hidup itu benar-benar cari ridhonya Allah, bukan lagi hanya sekedar ibadah. Kalau kita kan nggak pernah mikir begitu, Bu. Ya, pernah kita mikir, Bu, kalau habis sholat kita mikir, sholat saya diterima apa kagak ya? Pernah mikir gitu, Bu? Ya, ya Allah, sholat saya diterima apa enggak ya? Orang sholat saya sama capung cebok duluan sholat saya, cepetnya begitu. Ya, orang sholat saya masih kemana baik pikirannya, kira-kira diterima nggak sama Allah? Pernah mikir gitu, Bu? Ya, tapi kebanyakan PD-nya kan, habis salam selesai PD dia, lepit mekena selesai. Nggak pernah kita habis itu istighfar nangis-nangis. Tadi kita baru dengar tuh gimana, ya, Nabi Muhammad SAW kalau sholat, ya, sholat malam, sholat sunnahnya itu 4 rakaat, Bu. Nabi Muhammad rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, ya, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Ya, ada yang mengatakan bukan Al-Maidah, tapi Al-An'am dikatakan. Ya, tapi di situ menunjukkan betapa lamanya Nabi waktu sholat. Dan habis sholat, hebatnya Nabi Muhammad selesai salam beliau istighfar.
70 sampai 100 kali sambil menangis. Ini Nabi. Yang surga nggak bakal dibuka kecuali dengan tangan Nabi Muhammad. Yang surga aja diciptakan juga karena Nabi Muhammad. Ya, dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtanil aflah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku nggak akan ciptakan tuh semuanya, termasuk surga. Tapi Nabi orang yang paling takut, Bu. Salatnya lama, selesai itu masih istighfar. Takut salatnya kagak diterima. Lah kalau kita coba dah. Tadi pede banget kan? Pede. Udah salatnya di akhir waktu, cepet juga nggak khusyuk lagi. Ya. Kenapa nggak khusyuk? Ya ngejar sinetron. Ya, keburu tamat sinetronnya. Ya, mikirin maksakan, mikirin apa baik dah. Ya, akhirnya sholat nggak khusyuk. Udah gitu kita pede aja. Padahal itu bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun yang terlewat dalam hidup kita bakal kecuali semua bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala.